Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Echo Podcast, where inspiration with conversation bersama Denurika di sini. Ramai banget guys. Oke, selamat datang lagi di Economic Echo Podcast. Dan hari ini kita akan mengundang satu narasumber spesial yang akan memberikan kita informasi mengenai public speaking dan komunikasi. Banyak banget ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Dan langsung aja kita undang, ini dia narasumber kita, Ibu Rati. Baik teman-teman, sekarang sudah bersama kita semua Ibu Rati. Tepuk tangan dulu dong. Oh ya Bu, di sini memang agak rame karena konsepnya memang podcast ini rame. Begitu ya Bu. Beliau ini teman-teman, mungkin teman-teman bisa menyapa dulu dari Bu Rati itu sendiri. Mungkin Bu Rati bisa menyapa teman-temannya. Oke, baik. Teman-teman semuanya yang di ruangan kayaknya ada 1.000 orang ya. Ya kan? Yang di luar sana juga banyak sekali. Banyak sekali. Oke, saya sapa dulu ya. Iya, Bu, Oke, monggo. boleh nyapanya pakai pantun nggak nih? Boleh. Iya. Oke. Jangan lupa bilang apa? Cakep. Oke, baiklah. Jalan-jalan ke kota lama. Cakep. Jangan lupa beli kurma. Cakep. Economic Echo Podcast Uniska. Cakep. Tonton terus, ada Dewi Nurika. Oke teman-teman, di sini berarti sudah memberikan pantun. Saya ini pasti memberikan semangat yang lebih lagi untuk kita semua. Dan perlu teman-teman tahu bahwa berarti ini merupakan kepala dari Biro 4 di Uniska, di Universitas Islam Kadiri, betul Ibu? Betul. Yang di bawahnya itu ada humas dan juga pemasaran. Oke. Ibu, dan jadi memang adanya humas, pemasaran ini pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya komunikasi. Oke. Dan saya juga pernah dengar Bu, ini kan di balik layar kan ada salah satu mahasiswa juga, dan ternyata jenengan ajar juga nggak Bu? Yang mana ya? Karena mahasiswanya banyak ya Bu ya. Betul. Iya, dan, jadi saya tahu bahwa ternyata berarti juga sebagai dosen di sini. Ya. Jadi saya mau tanya-tanya Ibu seputar komunikasi di lingkup mahasiswa. Oke. Nah, kalau berarti melihat dari sudut pandang dosen, melihat mahasiswa, kenapa Bu kok masih banyak di saat ini itu mahasiswa tuh grogi pada saat mereka menyampaikan sebuah berkomunikasi lah istilahnya. Oke. Mbak Dewi nggak grogi kok. Ya. Saya masih grogi Bu sebenarnya. Oke, jadi ngatasi grogi ya. Sebenarnya kita harus tahu dulu sih komunikasi itu apa sebenarnya. Kalau kita berbicara, hanya ada dua pihak, komunikator dan komunikan. Komunikator Oke. dan komunikan. Komunikator itu kan yang menyampaikan pesan. Iya. Kalau komunikan yang menerima pesan, gitu ya. Gitu. Berarti masing-masing ada tujuannya saling berkomunikasi. Gitu ya. Tapi kalau secara umum berbicara teori komunikasi itu hanya ada dua. Bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana menyampaikan pesan itu, pesannya itu seperti apa yang mau disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Cuma dua kan? Iya. Pesan apa yang mau disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Sebenarnya itu aja yang penting. Oh, iya. Oke. Belajar nih guys kita. Belajar nih. Kayak kuliah. Kalau itu dikuasai, ya nggak grogi. Ya, sekarang pertanyaannya lebih kemana? Yang sering groginya? Iya. Oke. Grogi itu berarti satu, belum siap. Belum sih. Oke, materinya. Berarti yang harus disiapkan kan itu materi untuk disampaikan pesan penting atau poin-poin penting yang ingin disampaikan, disiapkan dulu. Oke, kalau itu sudah disiapkan, maka bagaimana penyampaiannya? Yang menarik pakai apa? Karena banyak sekali kan ya, Bu, bagaimana banyak cara kan? Iya. Sekarang kalau dulu zaman saya bikin PPT itu susah. Susah. Ya kan? Bikin manual dulu. Sekarang kan enggak banyak aplikasinya. Iya sih. Oke. Lewat HP pun sekarang Lewat udah bisa HP ya, juga Bu? bisa.
berarti harus ada visualnya. Visualnya. Apa? PPT. PPT pun dibuatnya juga sekarang sudah banyak yang menarik. Kalau dibuatnya itu banyak dengan tulisan kira-kira, itu sudah jawab itu sama temennya, bosenan gitu kan. Tuh bosen. Jadi berarti kan harus yang sederhana. Kita suka yang bersih gitu kan, supaya apa? Nyampe pesan yang ingin disampaikan. Gitu kan. Kemudian yang kedua apa berarti? Biar nggak grogi, latihan dong. Pernah nggak selama ini teman-teman jadi mahasiswa kalau mau presentasi latihan dulu? Pernah guys? Pernah latihan. Kalau misalnya sudah biasa ngomong di depan umum, ini calon Pak RT paling ya. Jadi sudah nggak grogi. Nah, nggak ada masalah. Tapi kalau belum terbiasa berbicara di depan umum, dia perlu latihan. Diulang-ulang latihannya. Ya. Kemudian kalau perlu, bagaimana? Sambil berlatih, gunakan. Misalnya, saudara perlu merekam suara nih. Gunanya apa sih kalau direkam itu suaranya tuh? Biar kita tahu aja sih Bu gimana intonasinya, gimana penyampaiannya, terus struktur bahasanya udah jelas atau belum gitu. Itu bagus kan? Dan yang penting itu adalah durasi. Kadang-kadang kita presentasi itu ada durasi waktunya loh. Oh iya. Ya kan harus tepat. Itu ya, itu juga. Kemudian perlu di video. Ya, kalau dulu nggak ada video depan kaca kali ya. Depan kaca, konvensional. Oke, sekarang di video. Kira-kira gaya presentasinya sudah menarik atau belum? Jangan-jangan masih sering pakai tangannya digini-giniin aja gitu ya. Nah, itu supaya nanti kita lihat lagi. Oke, sudah oke. Nah, ini juga yang akan meningkatkan percaya diri. Percaya diri. Kalau sudah percaya diri, tidak ada kata grogi. Betul. Berarti kuncinya tuh ada di percaya diri gitu ya. Dan tahu apa yang harus disampaikan. Wah, keren banget sih. Ilmu daging lagi guys. Lalu Bu, saya juga mau tanya Bu, mungkin banyak orang tuh sudah bisa berkomunikasi, tapi nggak setiap orang itu bisa dihafal cara komunikasinya. Mungkin berarti bisa memberikan tips gimana caranya biar seseorang itu ketika dia mengkomunikasikan tuh ada ciri khasnya. Jadi biar berbeda daripada yang lain. Itu gimana Bu? Meyakini bahwa tiap orang itu pasti punya daya tarik sendiri. Oke. Sekarang yang sulit adalah menggali kelebihan kita apa? Oh iya. Supaya kan otentik nih perform kita, gitu ya, presentasi kita. Nah itu, ya. Kalau materi presentasi, mungkin dari sisi materi supaya menarik, kadang-kadang kita menampilkan visualnya ada video nih. Contoh ya. Jadi misalnya kita berbicara mengenai kemanusiaan. Kemudian ada video tentang bagaimana saling memperhatikan, tolong-menolong antara satu dengan yang lain, ada visualisasinya, kan jadi menarik tuh. Iya. Kan? Di presentasi kita, jadi nggak hanya sekedar PPT aja. Kemudian yang kedua, galilah kamu punya kelebihannya di mana. Dewi di mana kelebihannya? Apa dia kelebihannya bisa bahasa Inggris? Itu bisa kamu gunakan, entah itu di openingnya atau di closingnya, kan bisa kamu pakai itu. Atau malah siapa duta punya kelebihan di bahasa Jawanya, ya toh, alon-alon kelakon misalnya begitu. Nah silahkan itu. Atau ada yang seneng ngejuk, kadang-kadang kan suka begitu ya. Itu akan menjadi menarik bagi audiens. Ini yang penting lagi ya, kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Lah kalau mau ujian skripsi kamu pakai ngejuk ya situ ya. Jangan dulu. Iya. Harus tahu audiensnya dulu. Itu yang penting. Kalau audiensnya sesama teman, kamu pasti sudah ngerti. Oh ini temanku kalau saya ngomong begini nih, kayaknya reaksinya jadi begini. Nah. Tapi kalau pengen yang otentik kamu sendiri, pertama dari materinya. Jangan yang sama. Kalau yang lain sudah biasa, berarti kamu pilih yang tidak biasa. Itu ya. Yang tidak biasa. Oh, yang banyak contoh visualnya, ada videonya dan sebagainya. Kemudian tadi gali nih.
senengnya apa? Oh, saya senengnya mbek ngonten misalnya. Atau ini mengajak teman-teman audiens untuk ice breaking dulu, Dewi. Oke. Ya, supaya konsentrasi dulu. Nah, akhirnya presentasi kita itu mencerminkan diri kita sendiri. Yang kita bawakan. Oh, Dewi yang bawakan podcastnya Ekonomik Eko nih pasti berbeda dengan podcast yang lain. Bedanya di mana? Ya meskipun kita selalu lihat yang lain ya, tetapi kan kamu bisa mencari ciri yang berbeda. Akhirnya menjadi otentik tadi. Gitu ya. Oke. Ini 1000 soalnya tadi ya audiensnya. Iya. Jadi ramai. Iya sih Bu. Jadi memang saya juga melihat bahwa ternyata untuk jadi berbeda tuh memang penting gitu. Karena sekarang tuh banyak sekali orang bisa berkomunikasi, tapi gimana biar kita tuh diingat sama orang. Betul. Dan mungkin caranya tuh setiap orang tuh punya cara masing-masing ya Bu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan cara yang berbeda kita itu agar bisa menjadi autentik itu tadi. Betul. Tadi saya juga tertarik sih Bu waktu Bu Rati menyinggung soal kepercayaan diri. Nah mungkin masih banyak kita sebagai mahasiswa, saya maupun teman-teman di balik layar yang 1000 orang ini ataupun teman-teman mahasiswa yang ada di rumah ataupun calon-calon mahasiswa ini pasti ada beberapa orang yang belum percaya diri, entah karena introvert atau gimana. Nah mungkin Bu Rati bisa memberikan sedikit tips gimana biar kita bisa membangun kepercayaan diri. Oke, baik. Ini kalau mahasiswa ekonomi kayaknya nggak ada deh yang nggak percaya diri ya. Keren banget. Oke. Kalau saya mau tanya nih, tingkat kepercayaan diri jadi mahasiswa ekonomi itu Mbak Dewi, mulai dari semester 1, sekarang semester berapa? Berapa ya Bu? Kelihatan tuh Katakanlah misalnya sekarang semester 4 atau 5, saya tanya. Tingkat kepercayaan dirimu itu semakin meningkat atau turun? Kalau dari saya pribadi meningkat. Oke, karena memang kepercayaan diri itu satu, dia mempunyai modal. Kalau presentasi berarti dia menguasai materi. Ya, kalau dia menguasai materi maka dia siap akan menjawab pertanyaan yang mungkin datang di audiens. Ya, itu kalau menguasai materinya itu dulu yang penting. Yang kedua, ya memang jam terbang. Pengalaman. Karena itu kalau sebagai mahasiswa, ini topiknya mahasiswa ya. Karena itu kalau sebagai mahasiswa itu dilatih untuk selalu kalau di kelas berdiskusi. Pertama dilakukan berkelompok, bareng-bareng supaya saling support, saling bantu satu sama lain pada saat presentasi. Di ujung terakhirnya pasti dituntut untuk presentasi sendiri. Kapan? Pada saat seminar proposal, pada saat ujian skripsi, harus sendiri kan akhirnya. Padahal sebenarnya di kegiatan yang lain juga bisa. Makanya tadi tuh yang kedua kan pengalaman nih, pengalaman di kelas, waktu saat berdiskusi, pengalaman di organisasi, pada saat berhadapan dengan audiens banyak orang, pengalaman apa lagi? Mungkin ada KKN nanti dan sebagainya. Semua memang membutuhkan komunikasi, bahkan yang nggak bisa ngomong pun harus bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, bagaimana saya tahu apa yang kamu mau, ya kan? Iya. Oke? Jadi harus tetap bisa ngomong. Makanya selama jadi mahasiswa, banyak kesempatan untuk dilakukan dalam memupuk kepercayaan diri itu. Ya, betul kan? Nah, belajar apa yang sudah disampaikan, kemudian berlatihlah terus, itu namanya kamu menambah pengalaman. Jadi tidak boleh hanya sekedar jadi mahasiswa loh ya. Kalau pengalamannya hanya sebagai mahasiswa saja pasti sedikit. Jadi harus lebih banyak lagi dengan mengikuti organisasi. Kalau ikut saya nanti sering jadi MC gitu ya. Itu. Jadi percaya diri itu dari situ, karena dia satu menguasai, ya kan? Menguasai, yang dua sering berlatih. Iya betul, pengalaman. Itu akan menjadi kepercayaan diri.
Apalagi kalau nanti didukung ikut ini gitu. Betul? Iya. Nggak kan? Ketika CV-mu semakin banyak, Dewi Nurika, host Economic Eco Podcast. Nah, itu kan ada di CV itu semua tuh. Iya. Nah, pada saat disampaikan mau presentasi, itu juga menambah salah satu poin untuk kepercayaan diri. Wah, keren banget. Nah, itu Dan ya. saya juga menyadari Bu, apalagi di Fakultas Ekonomi ini kan kita tuh punya kesempatan yang banyak sekali yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita tempuh untuk bisa memupuk kepercayaan diri itu. Salah satunya ikut kelompok studi, ikut organisasi, terus ikut event-event yang diadakan oleh kampus dan masih banyak lagi. Dan apalagi di sini tuh dosennya tuh walaupun kita belum bisa komunikasi di kelas, tapi dosennya tuh mau gitu untuk mengajari gitu. Dan rata-rata semua dosen di sini tuh begitu. Saya merasanya seperti itu Bu. Jadi memang banyak sekali kesempatan belajar di sini di Fakultas Ekonomi. Terima kasih loh, itu pujian yang luar biasa. Semoga yang lain juga begitu ya. Amin. Tadi Bu Rati juga sempat menyinggung soal presentasi gitu ya Bu, presentasi di kelas. Mungkin ini sedikit relate sama teman-teman mahasiswa yang masih kesulitan untuk presentasi di kelas, apalagi nanti menghadapi seminar proposal, ujian skripsi dan lain-lain yang teman-teman harus bisa sendiri. Nah mungkin berarti bisa memberikan tips lagi nih Bu kepada kita, teman-teman juga, bagaimana caranya biar kita presentasinya tuh menarik. Ya. Sebenarnya dari awal sudah banyak yang sudah kita sampaikan. Tetapi kalau kita berbicara presentasi, saya sering lihat teman-teman, ini kebetulan yang di sini kan banyak mahasiswa saya juga ya. Oke. Nih kalau presentasi itu tadi di awal ya, komunikasi tadi itu apa? Menyampaikan pesan. Berarti kan harus bisa tersampaikan, terdeliver dengan baik. Nah sekarang kalau misalnya menyampaikan pesannya dengan membaca, nunduk aja, kira-kira menarik nggak? Enggak menarik. Makanya tadi di awal, kuasai materi. Kalau sudah menguasai materi, kamu menyampaikan presentasimu itu menarik. Poin-poin penting, bukan membaca. Ya, jadi hanya poin-poin pentingnya kemudian dikembangkan sendiri. Sehingga waktu mungkin hanya 30 menit itu menjadi sangat singkat kalau kita menyampaikannya dengan menarik. Ya itu menguasai dulu. Kalau menguasai kita bisa menyampaikan dengan menarik. Kemudian dijaga tatap mata, gestur tubuh, ya dan dijaga kan? Enggak ya, kalau sekarang presentasi dempet-dempetan ya, ayo coba nempel tembok kan gitu ya. Ya, kemudian kita lihat bahwa oh kita sangat terbuka dengan pertanyaan. Nah, kita juga siap dengan pertanyaan yang masuk. Kan gitu. Selama ini gimana? Kalau mau tanya dipancing-pancing dulu atau langsung tanya? Gimana Sud? Ayo, gimana? Nah, coba itu. Emang cuma ikan aja dipancing. Gitu, pertanyaan juga harus dipancing-pancing dulu. Padahal kalau seandainya presentasinya Mbak Dewi itu menarik, maka dengan sendirinya akan menimbulkan pertanyaan. Jadi ada respon balik dari audiensnya. Itu dulu. Jujur saja, kalau mau presentasi besok gitu ya nih teman-teman yang jadi mahasiswa, belajarnya itu sesaat sebelum presentasi atau sudah disiapkan jauh hari? Sesaat. Nah, berarti sistemnya apa? SKS, betul. Kalau sistemnya SKS, ujung akhirnya adalah membaca pada saat presentasi, bukan menguasai materinya. Nah, itu dia. Jadi itu ya harus disiapkan dulu. Sekarang kalau dibagi kelompok sebenarnya nggak banyak ya. Kamu bagian ini kan gitu ya. Nah, sebenarnya kecil banget gitu loh. Jadi nggak harus membaca, ya. Jadi sampaikan dengan semenarik mungkin, kuasai poin-poin pentingnya, kemudian melihat audiens dengan meyakinkan gitu ya. Pernah nggak natapi audiens? Enggak ya, nunduk aja. Seolah-olah bahwa kita siap untuk menerima respon mereka berupa pertanyaan. Dan kita juga bisa
jawabnya, bukan malah takut dikasih pertanyaan. betul. Kalau banyak yang bertanya berarti presentasinya Bagus. berhasil, menarik. Kalau nggak ada yang tanya berarti nggak menarik. Nah itu coba. Berarti dulu. Jadi mulai sekarang cobalah dirubah. Karena memang itu penting. Salah satu upaya untuk teman-teman semuanya, tadi ujung akhirnya kalau mahasiswa adalah pada saat proses skripsi, ujian dan sebagainya ini sudah menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi biasa. Kan gitu kan? Iya, Bu. Nah, jadi gitu Mbak Dewi. Oke. Keren. Jadi Iya. memang, berarti harus disiapkan dulu materinya, Betul. terus jangan Berlatih. SKS. Iya, gitu. terus berlatih lo ya. Berlatih. Berlatih itu tadi. Kalau kamu sudah ada, kalau saya dulu ya, ini cerita Boleh. pengalaman gitu ya. Jadi kalau presentasi, kita lihat dulu audiensnya kan. Kalau audiensnya itu ternyata anak-anak atau misalnya di bawah kita, nih yang paling sering ini kalau misalnya kami keluar audiensi di mana audiensnya itu anak-anak SMA, siswa-siswa SMA. Iya, Itu kan susah banget nih untuk bisa nyambung. Nah, harus fokus dulu mereka. Bagaimana cara memfokuskan tadi? Ada kita buat ice breaking, ada kita buat pertanyaan supaya mereka fokus dulu pada kita. Ya kan? Nah, setelah itu baru apa yang mau kita sampaikan. Jadi buat mereka menarik dengan kehadiran kita dulu. Kalau kita lihat audiensnya, tadi itu menjadi salah satu syarat ya. Jangan lupa lihat dulu audiensnya. Lihat dulu audiens. Ya, kalau masih bingung ke sana kemari belum fokus ya gimana caranya? Tadi main dulu, openingnya dikasih ice breaking dulu, itu ya, yel dulu, kasih pertanyaan dulu, kan gitu ya. Iya, Bu. Setelah fokus baru sampaikan. Agar apa tujuannya? Di awal sudah saya sampaikan tadi. Agar pesan kita tersampaikan dengan baik. Itu efektif namanya. Jadi kan gitu kan? Iya. Bagaimana menyampaikan pesan yang efektif supaya diterima oleh audiens kita. Setelah itu baru masuk, gitu ya. Baru kita Oke. mempresentasikan dengan Iya betul. Dapat ilmu banyak banget hari ini dari Bu Rati. Jadi ini bisa diimplementasikan juga di kelas ataupun nanti kalau teman-teman mempersiapkan sidang skripsi ataupun seminar, teman-teman bisa coba aplikasikan dari ilmu yang sudah Bu Rati share tadi. Iya, gitu. betul. Tadi Bu, saya juga sempat tertarik juga Bu tadi kan membahas soal jam terbang ya Bu ya. Berarti kan jam terbang berarti kan banyak sekali pengalaman yang harus dilalui gitu Bu untuk bisa kita berkomunikasi dan public speaking di depan banyak orang gitu. Tapi kan waktu awal-awal kita mencoba untuk bisa punya jam terbang yang banyak, pasti kan kita melalui percobaan pertama, kedua, dan itu pasti mungkin agak terdengar buruk, bisa saja begitu Bu. Oh bisa aja namanya pengalaman pertama kan. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama itu harus dilewati. Ya, untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau belum ada pengalaman pertama ya gak mungkin menjadi lebih baik lagi. Iya. Tuh kan, itu. Nggak boleh takut buat nyoba gitu ya Bu. Betul. Nah tapi kadang Bu ada kendala, ketakutan itu sendiri Bu. Oke. Takut kita dikritik, takut kita dijudge, takut kita Oke. kamu ngapain sih gitu. Pokoknya takut akan kritikan dan penilaian orang. Itu gimana Bu cara kita untuk mengantisipasi kritikan itu agar kita memandang bahwa kritikan itu ya udahlah, dikritik orang nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin tadi belum sempat saya sampaikan bahwa di ujung akhir sebuah presentasi itu kita membutuhkan feedback. Kita membutuhkan kritik. Kita membutuhkan saran. Jadi jangan takut. Ya. Jadi kalau kita sudah berusaha presentasi dengan baik, menyiapkan materinya, kemudian sudah berlatih, ya kan? Berulang-ulang, kamu sudah merasa oke lah, saya sudah oke nih kayaknya nih itu ya. Ketika terakhir kemudian sudah menyiapkan bakal banyak pertanyaan, jawaban yang mungkin bisa disampaikan. Ujung terakhirnya adalah cari respon atau kritik dari teman, dari mungkin mentor atau dari yang lain. Kritiknya apa? Oh kamu kurang gini loh Dewi, kamu kayaknya tadi banyak ketawanya deh, padahal kan yang kamu sampaikan tuh serius gitu loh. Tapi kok kamu banyak ketawanya?
oh kamu tadi tuh ternyata banyak begini-begininya loh. Misal, ya kan begini-begini, ya kan suka megangi tangan aja. Nah, itu penting. Jadi kalau sudah berani untuk melakukan presentasi, tahapannya tadi itu dilalui. Dan yang terakhir tadi, harus ada kritik. Harus. Kalau nggak ada kritik, bagaimana bisa menjadi lebih baik? Jadi kritik itu menuju lebih baik. Nah, jadi itu penting. Jadi jangan takut dikritik. Semakin banyak yang kritik, semakin banyak yang sering kritik, maka penampilan berikutnya presentasimu akan jauh lebih baik lagi. Gitu. Iya, dan ada tanda bahwa banyak orang yang kritik berarti ada banyak orang yang peduli. Betul. Gitu ya, Bu? Iya, ada banyak perhatian. Perhatian. Kalau sudah diperhatikan berarti menarik. Jadi Gitu. kesimpulannya teman-teman, kalau teman-teman dikritik itu artinya banyak yang perhatian. Kalau banyak yang perhatian berarti teman-teman berkomunikasinya itu menarik. Betul. Jadi jangan takut Jadi itu. jangan takut. Oke. Karena gagal itu nggak apa-apa ya, Bu ya. Oh, ada yang kemarin kita bicara belajar dari kegagalan. Itu di mana Bu nontonnya, Bu? Saya nonton di mana ya? Di Di TikTok. Di TikTok. Di TikTok Fakultas Ekonomi ya, Bu? Iya. Oke. Terus ada yang kritik. Gagal kok dipelajari. Ya kan? Ya kan? Padahal memang untuk menuju berhasil biasanya kita gagal dulu, gitu kan? Gagal berhasil. Kalau langsung berhasil, maka akan menjadi lebih baik. Ini agak susah loh ya. Iya. Ya kan? Jadi gagal dulu. Ini kita ngomong gagal kayak bicara timnas ya. Betul. Nah, kegagalan kan itu habis diberi sukses, diberi gagal, berarti masih harus berjuang lagi. Sama semangatnya dengan presentasi ya. Keren. Itu. Oke. Tepuk tangan dulu dong, guys. Semangat dong. Jadi saya mau tanya nih. Iya, Bu, silakan, Bu. Kalau mau presentasi nih teman-teman juga nih, ada saya agak susah di nama, tapi aku ngerti deh ini Gilang ya kan? Bintang. Iya. Nah, ya. Wah, kita ini Ya kan? Nah, jadi pada saat mau presentasi, perasaan yang sering timbul apa ya? Presentasi agak misalnya di audiens yang lebih gede sih, bukan dengan teman kelas. Perasaan yang timbul dulu apa? Biasanya kalau mau pegang mic, kalau mau presentasi misalnya. Takut sih, Bu. Takut. Deg-deg. Deg-deg. Deg-degan, takut. Iya. Nervous. Iya, Terus apa lagi? Keringat dingin. Iya, ada yang mulus juga, Bu. Mules. Ada yang semaput. Nah, itu kan. Iya. Nah, kenapa kok kayak seperti itu? Itu kan reaksi yang wajar. Karena mau ditonton orang banyak, gitu kan. Menjadi pusat perhatian. Wajar itu. Kalau Dewi, gimana caranya supaya pada saat itu kamu nggak nervous? Itu sih, Bu. Untuk teknik pertama tuh Gantian saya yang nanya boleh ya? boleh. Ini perdana banget. Gitu. Kalau biasanya kalau dari saya sendiri, saya senam mulut, Bu, untuk pertama kalinya. Senam mulut. Senam mulut jadi gitu. Senam mulut supaya nggak grogi. Iya, supaya nggak kepleset-kepleset. Itu yang Oke. pertama. Terus yang kedua, saya tarik nafas, buang nafas berkali-kali, dan yang ketiga itu saya berdoa. Tarik nafas, buang nafas berkali-kali. Berkali-kali. Tarik nafas, buang nafas melalui mana? Mulut. Hidung. Loh, tuh kan bingung kan? Tarik nafas, buang nafas Oh, tarik nafasnya dari hidung keluar dari mulut. Oke, itu untuk apa sebenarnya? Sebenarnya buat meredakan deg-degannya. Iya, deg-deg itu kan apa? Jantung. Karena oksigen kita nggak lancar tuh. Oh, ada hubungannya sama biologi ya. Kita belajar lagi. Jadi berarti kamu harus tarik nafas, buang nafas supaya lancar peredaran oksigen yang naik ke otak kita. Oh, gitu. Kamu kan deg-deg karena ada di sini sudah, Iya. gitu kan. Stres gitu ya, Itu Bu ya? betul sudah. Tapi banyak juga teman-teman yang punya tips yang lain. Kalau tadi kan tipsnya Mbak Dewi. Iya. Kalau yang lain, Ya, Bintang, ayo. Kalau Dita atau Tuh, Bintang gimana, apa? Kira-kira latihan ngomong. Enggak nih, pada saat kita mau presentasi terus deg-deg, Pas kemudian banget nih, sudah mau di depan gitu, atau keringat dingin gitu. Ayo. Itu gimana? Udah bingung? Kayak apa ya? Coba. Udah bingung, Bu. Nah, ada tadi yang ujung akhirnya benar berdoa. Itu benar.
Kalau saya biasanya minum. Oh, minum. Saya minum dulu. Minumnya bukan ini ya, air putih, minum dulu. Oh. Kalau mau performa suara bagus, apa? Pakai itu Bu. Iya, kunyit. Kunyit apa kencur? Pakai kencur. Betul itu. Iya, kencur. Supaya suaranya bagus. Supaya nggak dedek itu tadi. Kemudian jangan lupa kalau misalnya kita lagi pegang mic dan sebagainya, kita tes dulu. Kuasai dulu medannya, audiensnya, baru kita merasa oke, nyaman gitu. Selain tadi ya, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Gitu. Ada yang malah suka ngemil duluan. Atau makan dulu. Nah, ada yang begitu. Jadi artinya semua punya cara sendiri. Caranya masing-masing. Taunya bagaimana Mbak Dewi? Karena sering presentasi. Iya. Iya kan? Iya. Nanti ujung-ujungnya ternyata ini cuma di depan aja kok gugupnya. Setelah kita ngomong begitu salam sudah langsung mencair aja. Iya, betul kan? Kayak tadi pertama tuh saya deg-degan banget loh Bu, makanya gitu. agak ngadet-ngadet gitu kayak sinyal. Tapi sekarang sudah relax dan alhamdulillahnya sudah sedikit curhat ya guys. Iya betul. Dan saya juga punya satu pemikiran sih Bu, bahwa kalau misalkan kita salah di depan orang tuh bakal lupa sama kesalahan kita. Setelah orang pergi dari event atau venue itu, orang juga bakal lupa sama kesalahan kita. Kalau misalkan kita salah ngomong, pasti mereka juga bakal lupa. Jadi ya udah, let it flow aja. Ya udah dilupain aja kesalahannya gitu, buat pelajaran ke depannya nanti biar gimana nggak lupa lagi. Yang nggak inget audiensnya, iya, mereka pasti lupa. Iya, tapi yang presentasi biasanya masih inget terus. Aku tadi salah loh, aku ngomong gitu ya. Salah loh tadi ngomongnya gitu kan. Saya tambahi ya. Jadi ketika kita ada salah gitu ya, tetap yakin, koreksi aja. Oh maaf saya ulangi, itu salah saya. Atau misalnya kamu salah menyampaikan apa yang materinya misalnya ya, tapi tidak ada yang bertanya dan ya sudah lewati aja gitu, seolah-olah nggak ada yang salah sih, ini bener aja gitu. Gitu ya. Itu. Tapi kalau kita salah kemudian mengganggu kita, maka presentasi berikutnya pasti akan terganggu. Ya jadi sudah lewati aja gitu. Nanti paling ada yang tanya nih karena kok salah ya. Tadi kok ngomongnya kayak gitu gitu ya. Nah, dia nggak apa-apa, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Yang salah kan yang tahu diri kita sendiri ya. Iya. Yang audiens belum tentu tahu juga. Ya. Tapi kalau tahu, ya pasti tanya nanti jadinya. Nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Jadi yang penting jangan takut memulai untuk presentasi. Jangan takut itu. Karena kalau takut, jadinya akhirnya tidak ingin ada banyak pengalaman. Tapi kalau kita semakin sering, ketakutan itu pasti akan berkurang, hilang ya. Itu aja. Diulang-ulang gitu. Podcast pertama kali bagaimana rasanya? Nah, ini podcast yang kesekian, keberapa? Udah berpuluhan episode. Nah, berpuluhan episode. Jadi Mbak Dewi sudah nggak grogi lagi, ya. Mungkin lihat narasumbernya juga ya. Lihat narasumbernya juga. Iya betul. Saya banget guys hari ini. Oke. Jadi banyak sekali Bu ilmu yang dapat kita semua aplikasikan hari ini, dan mungkin ini sangat-sangat bermanfaat untuk keseharian kita, karena memang pada dasarnya komunikasi itu dibutuhkan di rumah tangga, di perkuliahan, di pertemanan tuh semua butuh komunikasi gitu. Dan terima kasih banyak Bu ilmunya hari ini, semoga ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada banyak orang. Dan jangan lupa teman-teman untuk tonton Economic Eco Podcast di episode selanjutnya, karena kita akan mengundang narasumber-narasumber yang menarik lainnya. Terima kasih sekali lagi Bu atas ilmunya. Kalau tadi kita buka dengan pantun, kita tutup dengan pantun. Oke, boleh Bu, ayo silakan Bu. Tadi saya pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia ya? Oke, sekarang bahasa Jawa aja. Munggah kelut ojo lali tumbas nanas. Ekonomik Eko Podcast Uniska pancen ganas. Oke teman-teman, see you di episode selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.